belajar. Yuk kita sama-sama doa dulu. Petugas doa hari ini siapa? Tadi Kaisa ya. Silakan Kaisa. Oke, doa dulu. Lepas dulu pena. Kita doa dulu. Kita berdoa. Duduk yang rapi, aman di angkat kepala ditundukkan. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Oke, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ini ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Oke, coba lihat di kelompoknya, adakah temannya yang tidak hadir? Ada yang belum lengkap? Semuanya? Oke, jadi hari ini masih semua ya? Nah, seperti biasa, kesepakatan di kelas kita yang sudah kita buat kemarin, apa aja? Yang pertama, tidak boleh ngobrol ketika hubungan. Ketika mau bertanya harus angkat tangan. Tidak boleh memotong pembicaraan teman. Dan apa yang terakhir? Yang semangat, yang aktif akan mendapatkan reward ya. Itu kita ingatkan lagi kesepakatan kita. Jadi kalau ada temannya yang di depan lagi presentasi, kalian harus mendengarkan dan memperhatikan. Ketika temannya atau gurunya di depan lagi menjelaskan, anak-anak itu harus
memperhatikan. Kita harus saling apa? Menghormati, menghargai. Ya. Sebelum itu, Ibu ingat lagi untuk hari ini matematika ya. Kemarin kita matematikanya sudah belajar tentang apa? Matematika ya. Tentang kelipatan dan persekutuan. Nah, untuk hari ini, kalau kemarin kita itu baru belajar mencari kelipatan, mencari persekutuannya, ya. Nah, hari ini kita tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran dengan permainan bingo, jadi kita hari ini akan belajar matematika dengan permainan bingo, ya. Sehingga dengan permainan bingo tersebut, murid mampu menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan dengan menggunakan cara pohon, faktor, dan tabel. Ada yang tahu apa itu pohon faktor? Pohon cak mana bentuk pohon? Apa? Besar. Besar, terus tinggi, terus banyak daun, terus ada buahnya, terus ada akar, ada apa lagi? Ranting. Ya. Jadi pohon ini, pohon faktor ini kita akan mencari KPK dan FPB dengan pohon faktor, berarti bentuknya seperti pohon. Kata Zizi tadi, berarti ada rantingnya, ya. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada contoh masalah ya. Di sini Ani mengikuti les renang. Ada di sini yang ikut les renang? Ada yang ikut les renang? Ani mengikuti les renang setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sinta mengikuti les renang setiap 6 hari sekali. Kira-kira sama enggak? Ani dan Sinta jadwal berenangnya sama ya? Kalau Ani berapa kali? 4 hari. Kalau Sinta 6 hari sekali. Ya. Berarti kalau 1 minggu 6 hari sekali itu berarti kalau 1 bulan berapa kali? 4 kali. Berapa 4 kali? Rehan, kata Rehan, Sinta itu latihan renangnya berarti sebulan yang 4 kali. Kenapa Rehan 4 kali? Kenapa Rehan? 6 hari sekali. 4 dari Rehan jawab 4 itu dari mana? Hah? Oh, karena 4 minggu. Jadi kata Rehan 1, berarti 6 hari sekali, berarti itu 1 minggu sekali ya. Berarti sebulan ada 4 minggu kata Rehan. Berarti 4 kali. Oke, boleh. Ya. Nah, terus jika pada tanggal 1 mereka berangkat les bersama, pada tanggal berapakah mereka akan berangkat les lagi? Tanggal berapa? Tanggal 4. Ada yang lain? Ini kita pecahkan masalah ini pakai apa? Caranya? Pakai apa? Pakai FPB. Siapa lagi? Pakai KPK. Coba kalau pakai KPK kira-kira itu berapa? Mereka bertemu lagi pada tanggal berapa? Mereka bersama-sama latihan tanggal 1. Ketemu lagi tanggal berapa? Hah? Tanggal 8. Ada lagi yang lain tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 7. Zizi tanggal berapa Zi? Tanggal 4.
Coba sekarang kalau pakai KPK, coba cari dulu kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 6. Coba cari. Kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kelipatan tadi dikali ditambah ya. Kelipatan dari 4 dan 6. Ya, sampai satu. Kelipatan 4 dan 6. Cari KPK-nya dulu ya, katanya. Ingat kemarin KPK apa? Kelipatan apa kemarin? Persekutuan terkecil ya. Berarti kalau KPK itu mencari nilai terkecil dari 2 bilangan. Berapa? 12. 12 pangkat semuanya 12. 12 pangkat. Rehan berapa Rehan? Apa ini? Sepakat tanggal 12 sama 24. Yang terkecil berapa? 12. Berarti kelipatan dari KPK ini adalah 12. Nah, dari tanggal 1 ya, kan dapatnya 12 kan? Tanggal 1 ditambah 12 kali, jadi tanggal berapa? 12. Tanggal berapa ketemunya lagi? 12. Tanggal berapa? 12. Tanggal 1 ditambah 12 kali. Berarti tanggal 12. Jadi kalau ada masalah atau soal seperti ini, berarti jadinya pakai apa tadi? KPK. Karena ini adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang ya. Nanti tanggal 13 mereka ketemu, tanggal berapa lagi mereka ketemu? 24. Berarti 13 ditambah berapa? 24 hari lagi. Ada tanggal 36 bulan. Ya. Lanjut lagi ya. Ini ada lagi. Kalau tadi penyelesaiannya pakai KPK. Sekarang ini. Siapa? Ziri baca Ziri, itu Ziri. Sebuah sekolah ingin membagikan 48 botol dan minuman 60 roti kepada beberapa siswa dengan jumlah sama. Berapa jumlah siswa terbanyak yang bisa mendapat bagian sama rata tanpa ada sisa? Oke, itu cari apa ya? Soal itu berarti kita harus membagi apa? Membagi rangka, botol dan roti. Ya, rotinya sama, botolnya sama, dapat. Kalau tadi pakai cara KPK, ini pakai cara apa? FPB. FPB itu apa kemarin? Faktor pertukaran. Berarti mencari 2 bilangan terbesar dari 2 bilangan. Coba sekarang cari faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya cari. Faktor persekutuan dari 48 dan 60. Kalau faktor persekutuan berarti perkaliannya. Kalau tadi pembagiannya, ini pembagiannya.
Ini faktor persekutuan ya. Berarti 1 kali berapa yang dapat perkulapan? Persekutuannya dulu cari. 2 kali berapa? 2 kali berapa? Harusnya 48 berarti 2 kali Sekarang cari faktor Oke. Kaila sudah dapat kalau MPB 2. Kaila dapat 4. Jadi MPB-nya itu faktor persekutuannya nilainya dapat 4. Jadi setiap botol itu dibagi, setiap botol dan roti itu dibagi 4. Coba 48 dibagi 4 Kaila, dan 60 dibagi 4. Nanti rotinya dapat 15, terus botolnya dapat berapa? 8 lagi 4. Berapa Kaila? Berarti botolnya ada 12 dan rotinya ada 15. Tuh, kalau kita mencari pembagian suatu angka itu menggunakan FPB. Kalau tadi KPK
KPK itu yang berulang-ulang, sedangkan ini untuk pembagian rata itu menggunakan FB. Nih, perhatikan dulu. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan cara akun KPK dan FPB. Perhatikan ke depan. Perhatikan dulu. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Untuk menonton FPB dan FPB, ini ada dua layar. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor dan cara yang kedua menggunakan tabel. Kita langsung masuk ke soal. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Kita gunakan cara yang kaya, yaitu menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, adik-adik harus ingat ya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 12. Untuk mencari pohon faktor, nanti adik dengan bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita bagi lagi, masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 sudah tidak dibagi 2, berarti kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 3. Dari 3 hasilnya 1. Nah, kita lanjut mencari pohon faktor dari 15. 15 tidak dibagi 2 ya, berarti langsung kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, setelah kita menentukan pohon faktor dari 12 dan 15, langkah berikutnya kita cari faktorisasi prima dari 12 dan 15. Adik-adik perhatikan pohon faktor 12. 12 itu bisa dibagi oleh 2, 2, dan 3. Berarti faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikalikan 3. Atau bisa kita tulis 2 kali 3. Nah, sekarang kita lihat pohon faktor yang ke-15. 15 itu bisa dibagi oleh 3 dan 5. Berarti faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5. Nah, setelah kita menentukan faktorisasinya, sekarang kita mencari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB, berarti kita cari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Sekarang adik-adik perhatikan, faktor yang sama dari 12 dan 15 yaitu hanya 3. Dan pangkatnya ternyata sama-sama 1 ya. Berarti kita ambil berarti dari 12 dan 15 itu 3. Nah, berikutnya cari KPK-nya. Untuk kita ambil semua dan ambil pangkat yang berarti KPK dari 12 dan 15 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Nah, setelah cari KPK dan FPB menggunakan faktor, sekarang kita lanjut cara yang kedua, yaitu menggunakan. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Soal yang akan gunakan masih sama, mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Adik-adik tetap harus ingat apa itu bilangan prima. Supaya tidak lupakan ya anak. Pertama, kita membuat tabel dari 12 dan 3. Nah, yang perlu adik-adik ingat jika berbagi kita memilih semua bilangan. Kita mencari kita bagi
Sama untuk mencari maka baginya itu dimulai dari bilangan prima yaitu sifatnya jadi begini ya. Nah berikutnya kita lagi kan 6 bagi 2 berarti dapatkan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 bisa di 2 tetap lanjut kita bagi 2 ya. Kita lanjut 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 3 itu membagi 15 tapi kita sampai ya. Sekarang kita 1 dibagi 5 berarti tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kita pendapatannya kata B apa saja jika hasil akhirnya itu sudah satu semua ya. Nah sekarang kita cari FPP-nya. Perhatikan tabel lagi. Adik-adik lihat baginya ada yang dilingkari ya. Nah angka yang dilingkari itu berarti FPP-nya. Angkanya dilingkari hanya 3 berarti FPP-nya yaitu 3. Sekarang kita cari KPK berarti kita tuliskan semua pembagian. Tuliskan semua berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya yaitu 60. Gimana adik-adik? Mudah pakai cara yang mana? Setelah dipikir ya, mau menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kakak tentang menentukan Maaf ya, aku putus videonya. Nah dari video tadi kita bisa mengerjakan KPK dan FPP pakai apa? Pakai apa tadi? Sama kata tadi pohon paper itu berarti ada rantingnya. Ada rantingnya kan tadi kayak apa ya? Buah anggur ya. Bentuknya ya. Nah nanti kita akan bermain KPK dan FPB menggunakan permainan bingo. Tapi KPK dan FPB menggunakan pohon paslon dan sabor. Ingat kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian KPK yaitu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK adalah bilangan kelipatan persekutuan yang paling kecil dari dua bilangan yang paling kecil atau lebih. KPK digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang peristiwa yang berulang-ulang. Tadi ada kan di awal pembelajaran tadi ada contoh soal atau contoh masalah. Yang pertama tadi masalah tentang apa? Ani dan Sinta kapan bertemu lagi dia sama-sama berenang. Berarti itu peristiwa yang berulang-ulang. Jadi peristiwa yang berulang-ulang menggunakan apa? Kita cara penyelesaiannya KPK. Tadi dapatlah hasilnya. Mereka ketemu lagi tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Ingat kan? Ingat. Berarti kalau ada soal seperti Ani dan Sinta tadi itu menggunakan atau cara penyelesaiannya menggunakan KPK ya. Yang kedua itu FPB. Apa itu FPB, Elsa? Oke, faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB adalah faktor persekutuan yang paling besar dari dua bilangan atau lebih, digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pembagian
Berarti masalah nomor 2 ya. Pembagian apa tadi? Pembagian botol dan roti. Pembagian botol dan roti ya. Nah, itu menggunakan penyelesaiannya menggunakan cara FEB. Sekarang apa itu pohon faktor? Pohon faktor adalah cara untuk menguraikan satu bilangan menjadi faktor-faktor prima dengan bentuk bercabang seperti pohon. Dari pohon faktor itu kita bisa mudah mencari KPK dan RB. Nah, sekarang balik ke tabel. Tabel apa itu tabel? Tabel adalah cara untuk menguraikan suatu bilangan menjadi faktor-faktor prima dengan bentuk tabel. Sehingga dengan tabel ini kita bisa dengan mudah menyelesaikan atau mencari KPK dan RB. Jadi ingat, KPK tadi digunakan untuk bentuk soal atau peristiwa yang berulang. Kalau FPB tadi untuk menyelesaikan masalah tentang pembagian adil dan tanpa sisa. Nih, ingat, ketika kita mencari KPK dan FPB, ingat kalau KPK itu pilih semua faktor prima dengan pangkat tertinggi, ya. Terus kalikan semua hasilnya. Kalau FPB pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, kalikan semua hasilnya. Kebalikan ya. Kalau KPK itu memang nilai terkecil, tapi yang diambil pangkat tertinggi. Kalau FPB mencari nilai terbesar, tapi yang diambil pangkat terkecil. Jangan kebalik ya. Itu ingat. Biar mudah memilih. Dilakukan KPK dan FPB ya, biar mudah mengingatnya. Ayo kita KPK cari faktor-faktornya, faktor-faktor yang sama, cari pangkat yang besar. Faktor-faktor yang sama, cari pangkat yang besar. Adukan semuanya yang sama dan yang beda. Itu semua itulah mereka. Itu faktor-faktor yang sama, cari pangkat yang besar. Yang sama, cukup faktor yang sama. Itu ya contoh dari KPK, cara mudah menghafal atau mencari nilai KPK dan FPB. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok, ada 4 kelompok ya. Di sini kelompok 1 dibagi ini kelompok 1. Kelompok 2 dari situ ya. Kelompok 2
Ini kelompok 3 dan itu kelompok 4. Nah, kita akan bermain permainan bingo ya. Permainan apa? Bingo. Jadi setiap kelompok mengambil satu persatu soal di sini ya. Jadi kalau dapat soalnya langsung dikerjakan di LKPD. Yang dikerjakan apa di LKPD? Yang dikerjakan mencari KPK dan FPD dengan cara seperti di video tadi. Cara apa? Cara pohon faktor dan tabel ya. Oke. Nanti kalau sudah kalian satu soal, misalnya B sudah selesai kerjakannya, nanti setiap kelompok daftarkan di papan bingo. Nanti kalau sudah selesai duluan, akan ibu kasih reward kelompok yang sudah selesai, yang sudah lengkap tulisan bingo. Itu akan ibu kasih apa? Ini kelompok 4 dan ini kelompok berapa? Salah satu bagian salah satu kelompok menjadi silakan pilih satu kelompok, satu orang jadi juru kuntinya. Siapa? Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 silakan siapa? Ini depan nomor 2. Kelompok 2 siapa? Raisa, ya siapa kelompok 3? Jadi juru kunti siapa? Ayo ke sini. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Ayo Keisha. Sini. Iya benar. Satu kelompok 1. Kelompoknya siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 4 kelompok 2 kelompok 1 nah kelompoknya akan diambil selama 1, 2 3.
Kompensasinya tadi berapa? 2, 3, 5, 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 berapa? Berapa hasilnya? Di sini. Sekarang ini kalau dia bisa membagi 2 sampai 2 dilingkari. Ini 16 bagi 2 itu jawaban. Iya, ya. Nah ini kan bisa kan dibagi 18 lagi. Kalau dia bisa dibagi 2, dia bilang ada
Dibagi dua lagi coba. Dibagi dua. Ya, iya. Yang penting dua ini menjadi angka satu. Kan terakhir angka ngerti. Dikalikan semua. Kalau FPB-nya berarti yang tinggal biar dia tahu. Aku ngerti yang KPK ini. Kalau selesai, ininya tempel ke sini, ambil lagi soal yang Itu soal kecil-kecil.
Dua pangkat iya dua Ingat yang diminta itu yang bisa, yang cuma bisa dibagi sama dua bilangan. Kalau dia cuma bisa dibagi satu bilangan, nggak bisa jadi sekali. Yang nomor 2 nya ini 4 bagi 2 di sini ini nomor berapa? Nomor 2 sudah ya. Ayo,
sini. Ini tetap gue ini. Nah, sekarang beban bagi gue misalnya berapa? Ulas lagi. Tiga sekarang tiga. Tiga berapa? Bagi tiga. Ingat sama mereka dan
Ada yang beda dengan kelompok 4? Apa yang bedanya? Oh, itu 4 kelompok 8. Ini salah di 3. Ini 3-nya dicoret karena 3 ini tidak bisa pembagi dua. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
belakang sini ke depan. Jadi masih ada yang keliru tentang KPK dan EPB. Masih ada yang padahal 3 itu belum bisa tidak membagi semua angka, tapi masih dihitung di EPB-nya. Yang EPB itu yang bisa dihitung adalah yang bisa membagi dua bilangan. Tadi Mas Komus 1 masih masuk ke yang angka 3 ya. Padahal itu cuma 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Tapi kelompok 1 tadi masih ada salahnya, masih masuk ke 3 tadi ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Oke, ini kan kita baru pertama kali belajar tentang KPK menggunakan pohon faktor dan tabel. Nanti kita besok ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi dengan materi yang sama tentang pohon faktor dan tabel ya. Nah, coba lihat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi diingat tadi kata Ibu, KPK itu pilih semua faktor prima dengan pangkat terkecil dan kalikan semuanya ya. Kalau EPB-nya pilih semua faktor terkecil dan kalikan semuanya. Nanti Ibu koreksi lagi LKBD-nya. Yang mana yang salah, yang mana yang harus diperbaiki ya. Oke.